Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, saya dari MI Al-Haqi Sidoarjo Ngawi dan sekaligus sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas GKMI 2 Angkatan 1. Berikut adalah video peer teaching saya sebagai hasil akhir dari materi perangkat pembelajaran yang berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ayo, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba dilihat adakah temannya yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo. Tentang alat pernafasan pada hewan dan manusia. Ada beberapa kemarin yang sudah kita pelajari. Ada hewan apa saja? Ada amfibi, ada vermes, kemudian reptil, mamalia, insekta, dan aves. Kemudian kita juga belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Nah, kemarin apa saja? Oh ya benar, Mas Ibnu pintar, bagus. Kemarin ada rongga hidung, kemudian ada laring, faring, trakea, terus apa lagi? Bronkiolus. Oke, ada alveolus dan paru-paru. Nah, hari ini kita masih belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kehidupan. Tapi kita mengajar ke subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, apa sih tujuan kita belajar materi ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab gangguan pernafasan dan juga macam-macam penyakit yang bisa diderita organ pernafasan kita. Nah, untuk hari ini nanti Bu Guru akan menampilkan 2 buah gambar, yaitu faktor penyebab gangguan pernafasan dan macam-macam penyakit pernafasan. Kalian tugasnya adalah menganalisis mana yang termasuk faktor fisik, faktor lingkungan, dan faktor penyakit. Setelah itu menentukan penyakit apa yang menjadi gangguan pernafasan. Nanti kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang anak. Oke, sudah siap ya? Bu Guru tampilkan gambarnya dan kemudian kalian mengamati dengan seksama. Nah, ini gambarnya, silahkan diperhatikan. Dan ini gambar yang satunya, silahkan kalian perhatikan dulu. Nah, baik, sudah diperhatikan ya. Kemudian sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. 3 orang ya. Ada yang 4 orang karena jumlah murid kita tidak sama, oke? Nah, ayo Mbak Vivi, Mbak Karin, sama Mas Ibnu. Terus Mas Bian, Mas Alwan, sama Mbak Lintang. Yang lainnya silahkan membagi kelompok. Oke? Nah, di dalam bangku kalian sudah Ibu letakkan LKPD. Tugas kalian adalah menulis apa yang sudah kalian amati ke dalam LKPD tersebut. Kalian harus membedakan mana faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan beserta macam-macam penyakitnya. Nah, silahkan dikerjakan, berdiskusi dengan temannya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Siap ya, Ibu kasih waktu 20 menit. Silahkan dikerjakan dari sekarang.
Oke, sudah selesai diskusinya. Silahkan bagi kelompok yang maju ke depan. Kelompoknya siapa dulu? Mas Alwan? Oke, baik. Silahkan maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Alwan. Bagus sekali penampilannya tadi. Nah, beberapa sudah tampil ke depan. LKPD-nya tolong kumpulkan di depan. Nanti Ibu nilai ya. Nah, karena kita sudah mengamati gambar, kita sudah berdiskusi, sekarang waktunya kita mereview. Kita ambil kesimpulan hari ini kita belajar apa. Nah, kesimpulannya sudah Ibu rangkum dalam slide. Nanti silahkan diperhatikan slide-nya. Apabila yang kalian tuliskan belum lengkap, kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian. Oke? Nah, ini adalah faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada faktor fisik, penyakit, dan lingkungan. Contoh faktor fisik adalah bayi yang lahir secara prematur, di mana bayi yang lahir secara prematur organ pernafasannya belum lengkap, sehingga menimbulkan terjadinya gangguan pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Ada penyakit asma, influenza, emfisema, paru-paru, dan yang lainnya. Ada juga faktor lingkungan, seperti lingkungan yang biasa merokok, asap pabrik, atau lingkungan yang kurang bersih. Macam-macam penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah. Pada paru-paru kemasukan udara. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, dan perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat dikambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan akan menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu penyakit kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat mengakibatkan sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut yang akhirnya menyebabkan penderita TBC napasnya terengah-engah. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada? Tidak ada? Oke. Untuk memperdalam materi kalian hari ini, Ibu kasih tugas PR-nya halaman 12-13 diselesaikan, kemudian minggu depan kita akan membahasnya. Sudah ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, sebelum menyelesaikan pertemuan hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.